Bab 37 Rencana yang berjalan mulus. Mobil yang dikendarai Alden akan memasuki gerbang mansion. Namun, netranya menangkap sosok pria yang memakai tudung di balik pohon tengah memperhatikan mansionnya. Wah, sudah mulai menampakkan diri gumam Alden. Netranya menangkap Luna yang tengah menghampiri pria itu. Mereka berdua berseteru dan berakhir Luna yang ditarik oleh pria itu dan membawa masuk ke mobil yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Buat apa Gilang membawa Luna? Apakah pria itu ingin menjual adiknya kembali? Hah, terserah mereka saja. Yang terpenting Gio dan Deon sudah melakukan tugas mereka, ujar Alden sambil kembali mengendarai mobilnya memasuki mansion. Sesampainya di depan mansion, Alden langsung membuka pintu mobilnya. Dia memasuki mansionnya dengan santai, netranya menangkap Erwin dan para maid yang tengah memungut pecahan kaca dari guci yang pecah. Ada apa? Mengapa bisa pecah? Tanya Alden. Erwin hanya menoleh sekilas, dia membantu para maid yang sedang mengumpulkan serpihan pecahan itu. Setelah selesai, Erwin bangkit dan mendekati Alden. Netranya menatap Alden dengan kesal, kejadian tadi membuat moodnya hancur. Maaf tuan, istri pertamamu itu sudah gila. Dia membanting guci hanya karena para maid dan para bodyguard tak memberitahu kemana kamu dan istri beserta putramu pergi, ujar Erwin sambil memijat keningnya. Katakanlah dia tak sopan mengatai istri pertama tuannya, moodnya benar-benar hancur saat ini. Alden tentu saja kaget, dia tak mengira bahwa Luna akan menggila seperti ini. Dia teringat akan Akila, netranya mencari keberadaan sang putri. Di mana Akila? Apa wanita itu juga menyakiti Akila? Tanya Alden. Tidak, Akila sudah kuamankan saat nyonya mengamuk. Aku sudah menyuruhnya untuk belajar dengan berkata bahwa tuan sebentar lagi akan pulang, ujar Erwin sambil menggelengkan kepalanya. Alden mengangguk, dia menyerahkan paper bag pakaian kotornya pada Erwin. Dia menepuk pelan bahu Erwin, setelahnya dia berlalu dari sana, kini tujuannya adalah untuk membersihkan dirinya yang terasa sangat lengket akibat keringat. Sementara Erwin menatap paper bag yang Alden berikan. Apakah dirinya akan berganti profesi menjadi buruh cuci? Untung saja kau bosku, jika tidak aku sudah menendangmu dari sini, gerutu Erwin sambil memberikan paper bag baju kotor itu pada salah satu maid. Alden memasuki kamar utama, beberapa hari yang lalu dia sudah memerintahkan para maid untuk memindahkan barang-barangnya di kamar ini. Alden membuka jam tangan mahalnya, dan menaruhnya di tempat penyimpanan jam. Setelahnya dia melepaskan kaosnya dan terpampanglah perut six-pack-nya. Punggungnya yang masih terdapat bekas luka tak mengurangi kadar ketampanannya. Alden melangkah menuju kamar mandi, dia harus menyelesaikan mandinya dengan cepat karena sebentar lagi dirinya akan rapat dengan klien penting. Sementara itu di tempat lain, kini Gilang tengah membawa Luna ke sebuah hotel. Yah, dia akan kembali menjual adiknya itu. Dia tak peduli bahwa saat ini adiknya tengah hamil. Kak, kau gila hah? Aku sedang hamil kau tahu. Aku tidak mau lagi menjadi perempuan murahan. Marah Luna. Gilang tertawa, dia fokus menyetir sambil memegangi tangan Luna yang terus berontak. Ini yang terakhir, kau tahu dia memberikan kepadaku bayaran hingga 1 miliar. Tenang saja, hanya 1 malam setelah itu kau akan terbebas, ucap Gilang. Luna mengerutkan keningnya, dirinya tengah bingung siapa orang yang berani membayarnya dengan begitu mahal hanya dengan 1 malam. Kau terkejut, jika kau bisa mengambil hatinya, maka setiap kau melayaninya puluhan miliar akan selalu masuk ke dalam rekeningmu, ucap Gilang. Luna membenarkan perkataan kakaknya itu. Namun, ini adalah cara yang salah untuk mendapatkan uang. Dia tidak mau lagi direndahkan orang lain hanya karena uang, walaupun dulu dirinya begitu rela melakukan hal tersebut. Namun, dia juga telah menyadari bahwa hal itu adalah perbuatan yang sangat salah untuk mendapatkan uang. Aku tidak mau kak, kenapa tidak kakak saja yang melayaninya? Kenapa harus aku? Aku tidak butuh duit itu. Teriak Luna. Emosi Gilang memuncak, bagaimana dirinya bisa melayani sedangkan dia juga laki-laki. Apa kau bodoh? Aku masih waras untuk melihat mana yang pria dan mana yang wanita. Teriak Gilang, kalau kau tidak bodoh lalu apa hah? Kau dengan relanya menjual adikmu sendiri demi uang. Kehormatanku sudah hilang karena dirimu kak. Marah Luna. Gilang tetap fokus pada menyetirnya tanpa menjawab apa yang Luna ucapkan. Dia menatap sebuah gedung hotel yang berada tak jauh darinya. Sebentar lagi kita akan sampai, jaga perilakumu. Ini yang terakhir kalinya, aku janji tidak akan menemuimu lagi. Jadi, turuti perintahku jika kamu mau terlepas dariku. Sentak Gilang.
Cengkraman Gilang pada pergelangan tangan Luna begitu keras hingga wanita itu merasakan perih pada pergelangan tangannya. Gilang memarkirkan mobilnya, setelahnya dia menyeret Luna memasuki hotel itu. Mereka menuju lantai teratas dengan menggunakan lift. Saat pintu lift terbuka, Gilang langsung menyeret Luna keluar. Dia membawa adiknya itu menuju kamar yang terdapat nomor 502. "Kak, aku tidak mau," ucap Luna sambil menggelengkan kepalanya. Gilang tak menghiraukannya, dia membuka kode pintu dan mendorong Luna masuk ke dalam. Kemudian dia menutup pintunya, dia tak menghiraukan teriakan Luna. Saat Gilang berbalik badan, dia mendapati seorang pria yang dia tahu adalah asisten dari Tuan Rex. "Kau sudah membawa wanita itu?" tanyanya. "Sudah Tuan, jadi, mana bayaranku?" tanya Gilang. Asisten Tuan Rex memberikannya sebuah koper yang berisikan uang. Dengan senang hati Gilang mengambilnya, akan tetapi pria itu malah menarik kopernya kembali. "Ingat ini Tuan Gilang, urusan bosku dan kamu telah selesai. Jadi, kau tak berhak lagi menemui bosku di lain waktu," titah asisten tersebut. Gilang mengangguk, dia merampas koper yang berisikan uang tersebut dengan cepat. Netranya penuh binar ketika melihat banyaknya uang yang berada dalam koper itu. Asisten Tuan Rex meninggalkan Gilang, dia memasuki kamar yang tadi Luna masuki, ceklek. Netranya menatap Luna yang tengah menjauh dari tuannya, dia terkekeh melihat betapa takutnya wanita itu. "Apa kau telah menyadari dosamu Nona?" tanya asisten Rex. Luna menatap pria yang baru saja masuk, dia bertambah takut saat kedua pria itu mendekatinya. "Kumohon jangan sentuh aku Hicks, aku hanya korban Hicks, suruh saja kakakku melayani kalian Hicks, aku sedang hamil saat ini, kumohon jangan apa-apakan aku," lirih wanita itu. Tuan Rex dan asistennya saling pandang, kemudian mereka tertawa melihat betapa takutnya Luna. Asisten Tuan Rex melepas jenggotnya, dan ternyata dia adalah Deon, pastinya Tuan Rex adalah Gio, ini ada rencana mereka tempo hari. "Hahaha Luna, apa kau tak mengenalku?" tanya Deon. Luna menatap Deon, seketika netranya membulat sempurna saat dia juga melihat Gio yang melepaskan aksesoris penyamarannya. "Kalian," teriak Luna, "shoot! Jangan berteriak di hadapan kami. Kau terkejut melihat Gio masih hidup. Kau merencanakan pembunuhan terhadapnya, tapi sayang sekali. Gio harus bertahan hidup untuk putrinya. Karena sebentar lagi kamu akan dipenjara Luna," ujar Deon. Tubuh Luna gemetar takut, yang dia tahu Gio sudah tiada karena kecelakaan itu. Dia dan kakaknya yang merencanakan semuanya, bahkan mereka yang membayar supir truk itu untuk mencelakai Gio. "Tidak, aku tidak mau dipenjara. Kalian tak bisa memenjarakanku karena aku belum memberi bukti itu pada Alden," teriak Luna. "Luna, memangnya aku tidak tahu bahwa bukti itu sudah hilangkan. Saat kau ingin memberikannya, pada Alden bukti itu hilang, jadi kau tak kunjung memberikannya," kekeh Deon. Luna semakin terkejut, dia tak menyangka bahwa Deon mengetahui bahwa bukti yang dia simpan di salah satu ponselnya hilang. Karena beberapa waktu lalu, dia tak sadar jika ponsel itu sepertinya terjatuh di jalan. Akan tetapi saat dia mencarinya ponsel tersebut tidak ada. "Aku tidak butuh rekaman itu, kau tahu Luna. Alden sudah tahu bahwa kau adalah dalang dari pemerkosaan adiknya, pada malam itu, kau yang menyuruh Angel untuk pergi ke apartemen Gilang dengan alasan Gilang sakit." "Benarkan," ujar Deon. Luna mematung sesaat, apakah ini alasan Alden tak mau dia dekati? Apakah ini alasan Alden tak mau menyentuhnya karena dia adalah dalang dari kasus adiknya? Tidak mungkin Alden tahu kalau aku yang menyuruh Angel ke apartemen kakak. Saat itu aku tengah menyamar, mana mungkin dia tahu bahwa akulah orang itu. Dapat, batin seseorang, wah, begitu ya, yang tahu hanya Gio kan. Bahkan Gio mempunyai rekamannya maka dari itu kamu berencana membunuhnya karena dia adalah saksi dan juga menyimpan bukti kejahatan kalian. Tanya Deon. Hicks, aku melakukannya karena aku takut dipenjara Hicks, aku tidak mau dipenjara maka dari itu Kak Gilang menyarankan untuk membunuh Gio Hicks, maafkan aku, isak Luna. Gio dan Deon saling menatap, mereka tersenyum mendengar semua penuturan Luna. Ini adalah bagian rencananya dengan Alden. Flashback, Deon, aku rasa kita harus menggunakan cara lain agar Luna mau mengakuinya. Sepertinya Luna sudah tak mempunyai bukti itu, sebab setiap aku memintanya dia selalu berkata ponsel cadangan yang menyimpan bukti itu berada di suatu tempat. Kita tak bisa menunggu lama, aku harus mengurus keluarga Amora setelah masalah ini selesai, ujar Alden.
Deon mengerutkan keningnya, dia memikirkan sebuah cara agar Luna mau mengakui semuanya tanpa dia tahu. Bisa saja Alden memaksanya untuk mengaku, tapi bukti itu tak akan menjadi kuat karena Luna bisa saja berdalih jika dirinya dipaksa mengaku seperti itu. Luna adalah wanita licik, kita tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Bisa jadi saat dirinya ditangkap, jika kita memaksanya untuk mengaku, di pengadilan dia akan berkata bahwa semua tuduhan adalah bohong dan Alden memaksanya untuk mengakui kesalahan itu, ujar Gio yang memang lebih peka dari kedua sahabatnya. Alden dan Deon saling pandang, kemudian mereka mengangguk mengerti. Mereka yang saat ini tengah duduk di sofa yang berada di ruangan Alden membuat mereka lebih leluasa untuk mengatur rencana. Aku mempunyai cara agar membuat Luna mengaku tanpa paksaan, ujar Gio. Alden dan Deon berfokus pada Gio yang tengah menceritakan rencananya untuk menjebak Luna. Bagaimana? Ucap Gio setelah menceritakan rencananya. Alden dan Deon mengangguk, mereka setuju dengan rencana Gio. Flashback off. Sepertinya waktu kita sudah habis. Luna, terima kasih atas pengakuanmu. Wanita licik seperti kamu ternyata bodoh juga, dan aku akan memberikanmu sesuatu, ujar Deon sambil mengeluarkan sebuah kertas dari tas kerja yang ia pegang sedari tadi. Luna tak mengerti mengapa Deon mengucapkan terima kasih padanya, akan tetapi dia lebih penasaran lagi dengan kertas yang berada di tangan Deon. Aku minta kau tanda tangani ini, titah Deon sambil memberikan kertas itu pada Luna. Luna mengambilnya, dia membaca kertas itu dengan kening yang mengerut. Netranya membulat sempurna saat melihat kata yang membuat jantungnya berdegup kencang. Surat cerai. Aku tidak akan mentandatangani ini, teriak Luna. Deon tertawa, dia menatap Gio yang hanya menatap Luna dengan datar. Deon memutar sebuah rekaman yang berisikan perjanjiannya dengan Gilang. Aku akan membelinya dengan harga 1 miliar, jika adikmu menjadi milikku, ujar Gio. Aku setuju, ujar Gilang. Luna terkejut, itu berarti kakaknya telah menjual dirinya. Pantas saja kakaknya itu mengatakan bahwa ini yang terakhir. Karena dia sudah dijual. Aku mengajukan sebuah pilihan untukmu, jika kamu mau mentandatangani surat itu, maka akan kubiarkan kau bebas, tapi jika kau tak mau mentandatanganinya, maka, kau adalah milikku Luna. Ucap Gio yang sedari tadi diam. Luna hanya bisa menangis, dia menatap kertas perceraiannya dengan Alden. Dulunya dia memang tak pernah mencintai Alden karena yang hanya dia inginkan adalah harta, akan tetapi seiring berjalannya waktu rasa cintanya pada Alden tumbuh. Deon memberikan Luna sebuah pulpen, Luna mengambilnya dan mengarahkannya ke kertas tersebut. Setelah ini, Gilang sudah tak pernah lagi menyuruhmu untuk melakukan pekerjaan itu. Karena yang dia tahu, kau adalah milik dari Tuan Rex yakni Gio, ucap Deon. Luna mentandatanganinya, dia semakin menangis kala mengingat pernikahannya dengan Alden yang harus berhenti. Deon tersenyum penuh kemenangan, dia langsung mengambil kertas tersebut dan menyimpannya di dalam tas. Sementara Gio hanya memandang Luna tanpa ekspresi. Ya sudah, silahkan keluar, kau telah bebas. Jadi, kau tak perlu takut lagi jika Gilang menjualmu kembali, ujar Deon sambil membawa Luna keluar. Gio hanya memandang Luna yang telah keluar dari kamar itu. Jujur hatinya masih menyimpan cinta untuk Luna. Akan tetapi, jiwa seorang ayah dalam dirinya demi dominan. Dia harus membawa putrinya untuk tinggal bersamanya, walaupun dia harus menyingkirkan wanita yang ia cintai. Akhirnya selesai juga. Dia tak tahu saja bahwa waktu bebasnya hanya sementara karena sebentar lagi dia dan Gilang akan masuk ke dalam jeruji besi berkat rekaman ini, ujar Deon sambil mengeluarkan alat perekamnya. Deon, bukankah tadi dia bilang bahwa dirinya tengah hamil? Itu berarti, tidak mungkin, lirih Deon yang baru menyadari perkataan Luna yang menyebut dirinya tengah hamil. Karena setahunya rahim Luna telah diangkat. Apa mungkin, ini juga kebohongannya? Gumam Gio. Bab 38 Pertemuan Gio dengan Aquila. Alden telah siap dengan pakaian kantornya, ia keluar kamar dengan wajah freshnya. Dia merapikan dasinya dan berjalan meninggalkan kamar utama. Netranya menangkap putrinya yang baru saja turun dari tangga, karena memang putrinya takut memakai lift. Papa, seru Aquila. Alden tersenyum, dia merentangkan tangannya untuk menggendong sang anak. Aquila masuk ke dalam gendongan Alden, dia begitu senang melihat papanya itu pulang. Hai sayang, apa kau tidak berangkat sekolah? Tanya Alden dengan lembut. Aku tidak mau sekolah, jawabnya. Alden mengerutkan keningnya, dia tak mengerti mengapa putrinya tidak mau sekolah.
Padahal putrinya sudah siap dengan seragam TK-nya. Kenapa? Tanya Alden. Akila tak menjawab, dia menyandarkan kepalanya di bahu kekar Alden. Dia sepertinya memang tak berniat untuk pergi ke sekolah. Kila? Papa tanya loh, kok gak dijawab? Tanya Alden sekali lagi. Kila takut, lirihnya. Alden mengerutkan keningnya, dia bingung dengan jawaban Akila. Kenapa takut? Kila takut pada siapa? Tanya Alden heran. Anak itu tak menjawab, Alden sudah beberapa kali memanggil namanya. Namun, putrinya tak kunjung menjawabnya. Akila, panggil Alden sedikit keras. Ada apa tuan muda? Tanya Erwin yang baru saja memasuki mansion dan melihat Alden memanggil Akila. Apakah Akila tidur? Kenapa dia tak menjawabku? Tanya Alden. Dia tak bisa melihat wajah Akila karena anak itu menjatuhkan kepalanya pada pundak kekarnya. Erwin melihat Akila, tangannya terulur untuk menyingkirkan rambut yang menutupi wajah anak kecil itu. Tidur, heran Erwin. Akila tertidur, mungkin anak itu sangat ngantuk sehingga dia tertidur pulas seperti itu. Bahkan Alden memanggilnya beberapa kali pun dia tak menjawab. Benarkah? Pantas saja aku memanggilnya dia tak menyahut. Ya sudah, aku akan membawanya ke kantor. Untuk saat ini aku mengizinkannya untuk tidak bersekolah, ujar Alden. Ke kantor tuan, tumben. Tanya Erwin heran, karena dia memang tak pernah melihat Alden membawa Akila ke kantor. Walaupun Akila pernah ke kantor, tetapi Luna yang membawanya. Aku ingin mempertemukan dia dengan seseorang, untuk itu aku harus membawanya, ujar Alden sambil melangkah meninggalkan Erwin yang masih terdiam. Alden memasuki bangku belakang mobilnya, dia menaruh putrinya dan dipasangkan sabuk pengaman. Setelah itu dia memutar mobilnya dan masuk bangku pengemudi. Alden menjalankan mobilnya meninggalkan mansion menuju kantornya. Dia berencana untuk menemui klien dan sahabatnya untuk membahas rencana mereka ke depannya. Sesampainya di kantor, Alden langsung turun. Dia membuka pintu belakang untuk membawa putrinya ke gendongannya. Setelah itu dia menutup pintu kembali dan berjalan memasuki gedung kantornya. Selamat pagi Pak, klien sudah menunggu Bapak di ruang rapat Pak, ucap sekretaris Alden sambil mengikuti langkah bosnya. Baiklah, saya akan menuju ke sana. Kau siapkan saja berkas yang akan kita bahas nanti, ujar Alden. Mereka memasuki lift, sekretaris Alden menatap Akila yang berada di gendongan Alden. Memang Pak Bos itu hot daddy banget, lihat aja dia membawa anaknya ke kantor dalam keadaan tidur. Kapan aku memiliki jodoh seperti ini, ucapnya dalam hati. Tring, Alden segera keluar diikuti oleh sekretarisnya, dia memasuki ruangannya untuk menaruh Akila yang sedang tertidur. Alden menidurkan Akila di kamar pribadi yang berada di ruang kerjanya, dia meletakkan putrinya dengan hati-hati. Rose, berkas yang akan digunakan untuk meeting telah kau siapkan? Tanya Alden. Sekretarisnya bernama Rose tersebut mengangguk, dia menatap pesona Alden yang terbilang sangat tampan. Ya sudah, tunggu apa lagi? Kerjakan tugasmu, malah melihat saya seperti itu. Jaga pandanganmu terhadap bosmu. Kesal Alden. Alden sedikit risih jika dilihat seperti itu, dia tak menyukai wanita yang selalu memandangnya seperti yang Rose lakukan tadi. Maaf Pak, saya cuman ingin, gugup Rose. Sudahlah Rose, jangan membuat moodku rusak. Aku harus cepat menyelesaikan rapat ini agar segera bertemu dengan istri keduaku, ucap Alden sambil beranjak meninggalkan Rose yang terkejut. Istri kedua, sejak kapan bos punya istri kedua? Hah, bukan aku menyukai bos. Aku hanya mengidolakannya saja, ujar Rose. Sama saja bodoh, ujar seseorang yang baru saja masuk. Rose terkejut, dia membalikkan badannya dan menatap penuh permusuhan orang yang menyahut ucapannya. Max, kau membuatku terkejut, kesal Rose. Orang yang bernama Max adalah asisten Alden, dia dengan Rose memang selalu ribut jika bertemu. Cek, seharusnya kau menyiapkan berkas rapat bukannya mengagumi suami orang. Perempuan centil kayak kamu mana bisa dapat suami yang sama kayak bos, justru mereka lebih dulu lari ketika kamu dekati, ledek Max. Rose kesal dengan ucapan teman kerjanya itu, dia beranjak dari sana setelah mengambil berkas untuk rapat. Sedangkan Max tertawa geli, dia senang sekali mengerjai Rose. Kemudian dia berbalik dan mengikuti Rose yang telah lebih dulu ke ruang rapat. 2 jam kemudian, Alden telah selesai dari rapatnya. Setelah berjabat tangan dengan kliennya, Alden pergi menuju ruang kantornya, ceklek. Alden memasuki ruangannya, dia melonggarkan dasinya yang mencekik lehernya. Netranya menatap Akila yang sepertinya sudah bangun sedari tadi karena anak itu telah duduk dan mencoret-coret buku yang berada di meja.
Papa, seru Akila. Alden tersenyum, dia menghampiri putrinya yang berada di sofa. Dia menduduki dirinya tepat di sebelah Akila. Papa lama ya? Tanya Alden. Akila mengangguk, dia kembali mencoret buku. Itu, Alden membiarkannya karena buku itu tidaklah penting baginya. Tok, tok, tok. Alden menoleh, dia menatap pintu yang terbuka. Dia tersenyum ketika melihat siapa yang membuka pintu ruang kerjanya. Cepat juga kalian ngurusin dia, gue kira bakal lama, ujar Alden sambil menyisir rambutnya dengan jari-jarinya. Gak lama kok, soalnya kita langsung dapat rekamannya, ujarnya. Mereka menghampiri Alden dan Akila, salah satu dari mereka tak melepas pandangannya dari Akila. Gio, gue mau ke rumah sakit. Lu bisa jagain Akila? Tanya Alden ketika melihat sahabatannya yang selalu menatap Akila. Deon dan Gio datang ke kantor Alden untuk membahas masalah mereka. Namun, ketika masuk Gio terkejut melihat putrinya yang juga berada di sana. Bisa, aku bakal jagain Akila, ucap Gio dengan bahasa aku kamu yang selalu dia pakai. Akila menatap Gio, dia bingung saat Gio terus menatapnya tanpa berkedip. Paman kenapa? Tanya Akila dengan heran. Gio menggeleng, dia terlalu bahagia bertemu dengan putrinya ini. Dia ingin memeluknya, tapi dia juga takut Akila menjadi risih dengannya. Akila, Papa mau ke rumah sakit dulu ya. Akila di sini main sama Om Gio, atau bisa juga Akila jalan-jalan keluar sama Om Gio. Soalnya Dedi mau menjenguk adik, ujar Alden. Akila nampak berpikir, dia menatap Gio yang sedang menantikan jawabannya. Dia memang tahu jika Albert dirawat, tapi ia tak tahu bahwa semalam dadinya menginap di rumah sakit. Dedi akan lama tidak? Tanya Akila sambil menatap sang Dedi. Tidak, nanti sore Dedi akan pulang. Siapa tahu adikmu diperbolehkan pulang sore nanti, bujuk Alden sambil mengelus rambut panjang sang putri yang tergerai. Baiklah, Kila akan main dengan Paman Gio. Tapi, bolehkah Kila bermain di taman bermain? Nanti sore Akila akan pulang, Kila juga ingin makan di luar sekalian. Bolehkan Papa, ujar anak itu. Alden mengangguk, dia tersenyum menatap Gio yang tengah menahan rasa bahagianya. Ya sudah, berhubung ini sudah jamnya makan siang. Gue mau ke rumah sakit sekalian bawain makan istri gue, ujar Alden pada kedua sahabatnya. Lah, gue gimana? Tanya Deon yang sedari tadi diam mendengarkan percakapan ayah dan anak itu. Ya ikut gue lah. Kita bahas masalah ini di perjalanan menuju rumah sakit, kesal Alden. Deon mengangguk mengerti, dia bangkit dari duduknya saat melihat Alden yang telah bangkit. Papa pergi dulu ya, baik-baik sama Om Gio, ujar Alden sambil mengecup kening putrinya. Alden menatap Gio dengan senyum tipis, dia sengaja memberikan Gio waktu pendekatan dengan putrinya. Dia ingin agar Akila dekat dulu dengan Gio agar anak itu tidak kaget. Papa hati-hati ya, ujar anak itu. Alden mengangguk, dia keluar dari ruang kantornya diikuti oleh Deon. Gimana sama Luna, dia mau ngaku? Tanya Alden seiring berjalannya mereka menuju parkiran. Iya, dia mengakui semuanya. Dan juga, dia mau mentandatangani surat perceraian kalian. Gue udah ajuin ke pengadilan, jadi lo tinggal tunggu informasi selanjutnya, jawab Deon. Alden menyeringai, akhirnya sandiwara Yabek dia jalani selama ini akan berakhir. Setelahnya dia akan mengurus pernikahannya dengan Amora ke depannya. Setelah sampai di parkiran Alden langsung memasuki mobilnya diikuti oleh Deon yang duduk di samping Alden. Jadi, kapan lu mau temui Amora dengan keluarganya? Ingat Alden, keluarga Miller sudah ada di negara ini. Cepat atau lambat, mereka pasti akan bertemu Amora, ujar Deon sambil menatap Alden yang tengah fokus menyetir. Lu tahu kan, Arthur tidak menerima Albert sebagai cucunya. Buktinya saja dia ingin menggugurkan kandungan Amora. Jika saja dia menerima Albert waktu itu, mungkin saja waktu itu gue izin ke mereka untuk menikahi putrinya, ucap Alden. Deon mengangguk, dia membenarkan perkataan Alden. Saat Amora mengetahui dirinya hamil, dia segera memberitahu Alden. Namun, Arthur lebih dulu tahu. Untuk itu dia membawa putrinya untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi, Amora menelpon Alden dan memberitahu bahwa dirinya tengah hamil. Alden yang mengetahui itu segera menyusul Amora, tetapi dia dikejutkan ketika mengetahui bahwa Arthur membawa Amora untuk menggugurkan kandungannya. Alden tak mau calon anaknya itu tiada, sehingga dia membawa kabur Amora setelah melumpuhkan para bodyguard Arthur. Dia membawa Amora pergi ke negaranya, setelah Amora melahirkan dia baru menikahinya.
Deon, sentak Alden karena sedari tadi dia memanggil Deon tetap melamun. Deon tersadar dari lamunannya, dia menatap Alden yang tengah menahan kesal. Dia baru menyadari ternyata mereka telah sampai di sebuah resto. Lu ngelamunin apa sih? Dari tadi dipanggilin gak nyahut, kesal Alden. Deon menggeleng, dia terlarut dengan ingatannya beberapa tahun lalu. Dia yang selama ini berada di sebelah Alden saat pria itu membutuhkan bantuannya. Bahkan dia yang menyembunyikan semua data tentang Amora dari Arcel dan keluarga besar Miller. Gak, gue hanya ngantuk. Semalam gue kurang tidur, sorry, ujar Deon sambil memijat pangkal hidungnya. Lu kalau tidur terbiasa melek ya? Gue baru tahu ada orang ngantuk tapi tetap segar begitu matanya, heran Alden. Deon menghela nafas lelah, dia memilih keluar dari mobil daripada menjawab pertanyaan tak berfaedah yang Alden berikan. Alden pun menyusul Deon yang sudah lebih dulu masuk ke dalam resto. Mereka langsung duduk untuk memesan makanan sekaligus membahas tentang rencana mereka. Nih rekamannya, pengakuannya semua berada di sini. Jadi, lu bisa mengajukan ke pengadilan untuk kasus adik lu dan juga Gio, ujar Deon sambil menyerahkan sebuah alat perekam. Alden mengambilnya dengan senang hati, dia menyalakan perekam itu dan mendengarkan semua pernyataan Luna. Wow, lu memang bisa diandalkan Deon, ujar Alden sambil tersenyum puas. Beberapa menit menunggu pesanan mereka, akhirnya pesanan mereka selesai. Alden langsung pergi dari sana diikuti oleh Deon. Kini mereka sedang berada di perjalanan ke rumah sakit. Alden dan Deon hanya menikmati perjalanan mereka tanpa perbincangan lagi. Sesampainya mereka di rumah sakit, Alden dan Deon segera pergi ke kamar Albert. Setibanya mereka di depan kamar rawat Albert, Alden langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Daddy, seru putranya. Alden tersenyum, dia menatap sang putra yang tengah berada di gendongan Jonathan. Alden menghampiri istrinya, dia mengecup lembut puncak kepala sang istri. Sedangkan Deon, dia hanya menuju sofa untuk menduduki dirinya yang memang lelah. Apa kabarmu Deon? Sudah lama Mommy tidak melihatmu, ujar Jesslyn yang duduk di samping Deon. Deon menoleh, dia tersenyum menatap Jesslyn. Dia sudah menganggap Jesslyn ibunya sendiri setelah ia kehilangan ibunya. Jesslyn lah yang mengganti sosok ibu dalam kehidupannya. Kabarku baik Mom, maafkan aku yang jarang mengunjungimu. Kau tahu Mom, putramu selalu memberikanku banyak kerjaan. Adunya dengan wajah yang ia buat sesedih mungkin. Jesslyn menatap Alden dengan tajam, dia memeluk Deon yang tengah meledek Alden. Deon kangen Mommy, ujar Deon. Jesslyn terkekeh, Deon sangat manja padanya walaupun umur pria itu telah mencapai usia 28 tahun. Jadi, kapan kamu kasih mantu Mommy? Betah banget ngejomblo, ujar Jesslyn sambil melepaskan pelukannya. Ini adalah pertanyaan yang Deon tidak suka. Dia sangat kesal jika ditanya seperti ini. Bukan dia tak ingin menikah, tetapi belum ada wanita yang dia sukai. Bahkan dia labur dari rumah ayahnya karena alasan ayahnya akan menjodohkannya dengan putri temannya. Mom, belum ada yang cocok denganku, rengek Deon. Hah, Deon, lebih baik kau terima perjodohan yang ayahmu inginkan agar kau cepat menikah dan tak lagi menjadi babu Alden, bujuk Jesslyn sambil mengelus lengan. Kekar Deon. Deon hanya mendengus kesal, dia tak mau dijodohkan seperti itu. Dia hanya ingin menikah dengan wanita yang dia cintai, bukan karena perjodohan. Sementara itu Alden tengah memperhatikan Amora yang sedang tidur di brangkar Albert, dan sepertinya istrinya itu tengah lelah. Hah, kenapa aku baru menyadari bahwa dirimu sangat cantik, gumam Alden sambil mengelus wajah Amora yang tengah tertidur lelap. Bab 39 Daddy yang peka. Saat ini Gio membawa Akila ke taman bermain sesuai keinginan anak itu. Binar bahagia tampak sangat jelas di wajahnya saat melihat putrinya yang nampak sangat antusias. Paman, Kila mau es krim itu, ujar Akila sambil menunjuk pedangan yang berjualan es krim. Baiklah Tuan Putri, mari kita memberi es krim, ajak Gio sambil menuntun Akila ke pedagang es krim itu. Paman, Kila mau rasa strawberry, ujarnya sambil menatap es krim tersebut dengan binar bahagia. Gio memesankan es krim untuk Akila dan juga dirinya dengan rasa yang sama. Setelah itu mereka duduk di bangku yang tak jauh dari sana. Akila senang bisa main ke sini lagi, ujar anak itu. Gio menatap Akila, dia tersenyum lembut ketika menyadari bahwa Akila mulai nyaman dengannya. Terlihat bahwa Akila mulai menceritakan bagaimana perasaannya saat ini. Oh ya, memangnya Dedi jarang ngajak Kila main? Tanya Gio merespon ucapan putri kandungnya itu.
Dedi sering ajak main, tapi di mansion. Dedi jarang ada waktu kalau main ke sini, jawab Akila sambil sesekali menjilat es krimnya. Gio mengangguk, dia mengakui bahwa Alden memang sangat sibuk. Apalagi sahabatnya itu memegang kendali dua perusahaan sekaligus, yaitu milik pribadi dan Wesley. Gio paham kesulitan Alden, walaupun dia juga seorang CEO sama seperti sahabatnya, tapi dia tak terlalu sibuk seperti Alden. Kila mau gak panggil Om Ayah? Tanya Gio dengan menatap putrinya itu dengan serius. Akila menatap Gio, dia memikirkan apa yang Gio ajukan dengannya. Dedi izinin gak kalau Kila manggil Paman Ayah? Tanya balik Akila. Pastinya, jadi, Kila mau gak manggil Om Ayah Gio? Pinta Gio. Akila mengangguk singkat, dia kembali menikmati es krimnya tanpa mengetahui bahwa saat ini Gio sangat bahagia. Ayah Kila mau main ayunan itu. Tapi, ayah yang dorong Kila ya, linta Akila sambil menunjuk ayunan yang berada tak jauh dari mereka. Gio mengangguk, es krim mereka telah habis. Gio menggandeng tangan putrinya untuk menghampiri ayunan itu. Pelan-pelan naiknya sayang, ujar Gio. Akila mengangguk, Gio mulai mendorong pelan ayunan itu. Tawa bahagia yang ia dengar dari mulut sang anak. Hahaha, lagi ayah, ujar anak itu saat Gio tak kunjung mendorong ayunannya kembali. Gio tersenyum, dia kembali mendorong ayunan yang anaknya tempati. Dia sangat bahagia saat merasakan kedekatan antara dirinya dan juga putrinya. Sementara itu, Alden tengah menenangkan Albert yang merengek ingin pulang. Dia berusaha untuk membuat anaknya diam agar sang istri tidak bangun. Hicks, El mau pulang Hicks, rewel anak itu. Iya, nanti dulu pulangnya. Jahitan El jika belum kering, nanti dokternya marah, bujuk Alden. Hicks, didahit ulang di rumah sama Oma Hicks, Oma kan bisa dahit Hicks. Elnda mau dicini Dedi, Bocan tahu. Kesal anak itu, Alden menimangnya ke kiri dan kanan, akan tetapi tetap saja anak itu merengek. Sini biar gue yang gendong, lu mah gak bisa nenangin anak lu. Kesal Deon yang sedari tadi melihat drama ayah dan anak itu. Alden akan memberikannya, akan tetapi lilitan tangan Albert pada lehernya terlalu kuat. Sama om dulu, bujuk Alden. Akan tetapi bocah itu tetap menggelengkan kepalanya, dia tidak mau dengan Deon karena dia menganggap orang itu asing. Nda mau Hicks, mau Tama Dedi aja, rengek anak itu. Alden menghela nafas lelah, dia keluar dari ruang rawat Albert agar tangisan anaknya tak membangunkan istrinya yang tengah tertidur pulas. Ya udah, kalau mau sama Dedi jangan nangis terus. Kalau El nangis terus mending El sama Om Deon yang tadi, ucap Alden. Bukannya berhenti nangis, Albert malah semakin mengeraskan tangisannya. Alden kelimpungan ketika mendengar tangisan sang anak yang kini kian mengeras. Shoot, kok makin nangis sih, gerutu Alden. Mereka saat ini sudah menjadi bahan tontonan, bahkan para ibu-ibu yang melihat mereka saling berbisik-bisik membicarakan Alden. Makanya Pak, kalau belum siap punya anak jangan buat dulu. Jadi begini kan gak bisa tenangin anak, omel salah satu ibu-ibu yang lewat di depan Alden. Alden hanya menatap datar ibu-ibu tersebut, dia juga tahu cara menenangkan anak. Namun, entah mengapa Albert sangat rewel saat ini. Alden melihat jam tangannya, dia berdecak ketika melihat jam berapa saat ini. Pantas saja anak ini rewel, ternyata sudah jam 1 siang dan waktunya dia tidur, gerutu Alden sambil membaringkan Alden di gendongannya. Tangannya menepuk pelan paha anak itu untuk menidurkannya. Tak lama tangisan Albert mereda, matanya sudah sayu saat melihat Alden. Ditambah Alden terus meniup matanya yang membuat Albert semakin ngantuk. Nah kan, tidur juga akhirnya. Gak bisa apa bilang, Dedi El ngantuk. Kenapa harus rewel dulu, gerutu Alden sambil membawa masuk sang anak ke kamarnya kembali, ceklek. Gimana? Tanya Deon ketika melihat sahabatnya itu masuk. Tidur? Nih anak rewel karena ngantuk, gerutu Alden sambil berjalan menghampiri Deon. Deon terkekeh geli, temannya itu sangat lucu ketika menenangkan anaknya. Netranya menatap Albert yang memang sudah tertidur pulas. Berarti tandanya lu harus peka sama anak lu, jadi kalau kejadian ini terulang, lu gak lagi pusing. Tinggal tidurin aja, beres, ucap Gio dengan entengnya sambil menepuk bahu Alden. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya Amora telah bangun, dia hanya ingin tahu apa yang akan suaminya lakukan saat putra mereka menangis. Amora tak menduga bahwa Alden peka saat putranya menangis yang mana membuat Amora sedikit senang. Al, Mommy sama Dedi pulang dulu ya.
Nanti kalau Amora bangun bilang sama dia Mommy sama Daddy pulang dulu gitu, takutnya nyariin, ujar Jesslyn. Sedari tadi Jesslyn dan Jonathan belum pulang, mereka mengamati Alden yang berusaha menangkan Albert. Namun, secara tiba-tiba Jonathan harus pulang karena ada urusan kantor yang belum ia kerjakan. Iya, nanti Al sampaikan. Mommy dan Daddy hati-hati di jalan, ujar Alden sambil menatap mominya. Jesslyn mengangguk, dia bangkit dari duduknya diikuti oleh sang suami. Kemudian mereka keluar dari ruangan Albert dengan menutup kembali pintu dengan pelan. Albert sudah tidur, tanya Amora yang pura-pura baru terbangun sambil mengucek matanya. Alden menatap istrinya yang sudah terbangun, dia bangkit dan mendekati sang istri untuk memberi putranya. Sudah, tadi rewel banget, ujar Alden memperlihatkan sang putra yang sudah tertidur pulas. Amora mengangguk, dia menyuruh Alden untuk membaringkan El di sebelahnya. Tangannya terulur untuk menyelimuti sang anak. Tadi Mommy sama Daddy pulang, katanya ada urusan, ujar Alden sambil menduduki dirinya di bangku sebelah berangkar. Amora mengangguk dia memang sudah tahu kalau mertuanya pulang. Netranya menatap Deon yang sedari tadi melihat mereka. Alden mengikuti arah pandang istrinya, dia lupa untuk memperkenalkan Deon dengan Amora. Oh iya, sayang, pria yang duduk di sana adalah sahabatku Deon, ujar Alden. Amora mengangguk, dia tersenyum kala melihat Deon yang tersenyum tipis menatapnya. Gak usah natap dia, kesal Alden sambil menolehkan kepala Amora kepadanya. Amora menghela nafas lelah, suaminya ini sangat mudah sekali cemburu. Dia turun dari berangkar dan menuju nakas untuk mengambil paper bag yang sepertinya adalah makan siang yang Alden beli. Kamu sudah makan? Tanya Amora sambil melihat isi paper bag itu. Alden menggeleng, dia memang belum makan sedari tadi karena sibuk mengurusi Albert yang menangis. Ya udah, ayo kita makan siang dulu. Oh iya, Kak Deon sudah makan. Tanya Amora pada Deon dengan panggilan Kak. Amora takut jika hanya memanggil nama saja itu tak sopan. Sedangkan Deon dia hanya mengangguk singkat dan kembali menatap ponselnya. Dia merasa canggung saat Amora menyebut dirinya Kak. Padahal dulu Amora selalu memanggilnya Deon, dirinya juga baru ingat kalau Amora tak ingat apapun. Dia belum makan siang yang, kita makan siang dulu, ajak Alden sambil bangkit dari duduknya dan mendekati Deon. Gue makan siang di rumah aja, tadi pembantu gue kirim pesan katanya ada orang yang mau ketemu sama gue. Dia udah nunggu di rumah, jadi gue pulang dulu ya, ujar Deon sambil bangkit dari duduknya dan menghampiri Alden. Alden mengangguk, dia menatap Deon yang tengah mengambil sesuatu dari sakunya. Ternyata Deon memberikannya alat perekam tadi. Alden menerimanya dan menaruhkan di atas nakas. Terima kasih lu udah mau bantu gue, hati-hati di jalan, ujar Alden sambil menepuk pelan bahu Deon. Deon mengangguk, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rawat Albert. Sementara Amora penasaran dengan rekaman itu, tangannya terulur untuk melihatnya. Namun, Alden memanggilnya yang mana membuatnya terkejut. Sayang, panggil Alden, kaget aku. Sentak Amora sambil memegangi dadatnya. Alden mengerutkan keningnya, dia merasa memanggil Amora dengan volume sedang. Kenapa istrinya kaget? Ada apa? Tanya Amora. Alden menarik tangan istrinya itu dengan satu tangan lagi mengambil paper bag yang berada di atas nakas. Alden membawa istrinya duduk di sofa, dia khawatir dengan sang istri yang juga belum makan siang. Bagaimana jika anaknya yang berada di kandungan istrinya lapar? Makan siang dulu, kamu sedari tadi belum makan, pinta Alden sambil membuka paper bag yang ia bawa tadi. Aku gak mau makan, gak nafsu, rengek Amora. Alden menghela nafasnya, dia menatap istrinya itu dengan wajah datar. Kalau kamu gak makan, terus bayi yang di kandungan kamu makan apa? Makan angin. Kesal Alden. Tapi aku gak nafsu Al. Sentak Amora. Tangan Alden terulur untuk menyentil bibir Amora yang kelewat tidak sopan saat memanggilnya. Al, gak sopan manggil suami pakai nama begitu. Kesal Alden. Amora hanya mengelus bibirnya yang tadi disentil Alden. Memang tidak terlalu sakit, tapi sedikit ngilu. Ish, aku kan gak lapar Al, belikan aku ketoprak aja, ujar Amora. Alden mengerutkan keningnya, dia tak mengerti makanan yang dimaukan sang istri. Ketoprak, emangnya ada makanan yang namanya ketoprak? Tanya Alden dengan heran. Amora sangat kesal, apakah suaminya tidak tahu ketoprak? Dia memang tahu bahwa dunia ini adalah dunia novel, tapi dia mengira bahwa di sini juga pasti ada ketoprak. Ada, makanya cari. Kesal Amora.
Di resto mana aku carinya? Tanya Alden dengan bingung. Jangan di resto mas, biasanya mereka jual di pinggir jalan, ujar Amora sambil menepuk paha suaminya. Alden mengerutkan keningnya, dia memang sangat jarang makan dari pinggir jalan. Bukan karena apa, tapi keluarganya tak pernah makan di pinggir jalan sehingga dia tak terbiasa makan di sana. Di pinggir jalan, yang biasanya pakai gerobak gitu, yang gak ada penutup makanannya. Tanya Alden beruntun. Amora mengangguk antusias, dia menatap suaminya yang tengah kebingungan itu. Makan dari resto aja ya, kan sama aja di pinggir jalan, ucap Alden sambil menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Kalau gitu gak usah. Aku gak usah makan, marah Amora. Sedangkan Alden hanya menatap heran istrinya. Bukankah sama saja makan ketoprak di resto dengan yang di pinggir jalan, lalu bedanya apa? Aku salah lagi yang, salahlah. Kamu selalu salah, emang salah, sentak Amora. Bab 40 Arjuna. Malam ini Alden membawa Albert pulang, karena bocah itu memaksa untuk pulang dan berakhir Alden harus meminta izin kepada sang dokter untuk memperbolehkan anaknya pulang. Dan teruntuk siang tadi, Alden sudah membelikan makanan yang Amora idamkan. Walaupun pria itu tidak mau, tetapi Amora menakutinya dengan berkata bahwa jika tidak menuruti ngidamnya anak mereka bisa ileran. Maka dari itu Alden langsung membelinya, dan menuruti ngidam istrinya itu. Iya udah, dokternya tadi bilang El boleh pulangkan. Sudah jangan menangis lagi, ujar Amora pada anaknya yang berada di gendongan Alden. Saat ini mereka tengah berjalan menuju parkiran rumah sakit, akan tetapi Albert masih saja sesenggukan akibat menangis tadi. Dedi ndak bawa El ke sini lagi kan? Tanya anak itu di sela-sela sesenggukannya. Kalau El nurut, Dedi gak bawa El ke sini lagi. Tapi, kalau El gak nurut Dedi bakal bawa El ke sini lagi biar dijahit lagi sama dokternya, ucap Alden sambil mengelus punggung sempit sang anak. Nda, El nurut nanti tama momi, ujar anak itu. Alden menghentikan langkahnya, dia menatap sang anak dengan heran. Kok sama momi aja, sama Dedi? Tanya Alden heran. Nulut tama momi El dapat cucu, kalau nulut tama Dedi El dapat apa? Tanya anak itu sambil memiringkan kepalanya. Alden mendatarkan wajahnya, sedangkan Amora tertawa mendengarkan ucapan sang anak. Albert memang kelewat pintar hingga memanfaatkan situasi yang ada. Sudahlah, sebaiknya kita cepat pulang. Sudah malam, ucap Amora di sela tertawanya. Mereka akhirnya pulang menuju mansion dengan Alden yang menyetir dan Amora yang duduk di sebelahnya dengan memangku Albert. Sesampainya mereka di mansion, Alden langsung keluar dengan Albert di gendongannya diikuti juga oleh Amora. Sedangkan para bodyguard membuka bagasi Alden dan mengambil barang-barang milik tuannya. Apa Akila sudah pulang? Tadi kau bilang kalau Akila sedang bermain dengan temanmu. Tanya Amora saat memasuki mansion yang terlihat sepi. Entah, Gio belum bicara apa-apa padaku. Kita lihat langsung ke kamar Akila, siapa tahu Gio sedang menidurkannya, ujar Alden sambil menggandeng tangan sang istri. Alden memasuki kamar, dikarenakan Albert yang tidur di perjalanan membuat Alden akan menidurkan anaknya itu di kamar. Setelahnya dia ingin melihat Akila di kamarnya. Kau mau ke kamar Kila? Tanya Amora. Alden mengangguk singkat, dia dengan perlahan merebahkan Albert di kasur king size itu. Tangannya terulur untuk menarik selimut guna menyelimuti Albert, sedangkan Amora hanya melihat apa yang suaminya lakukan. Iya, kamu mau ikut ke atas? Tanya Alden. Kamar utama yang mereka tempati berada di bawah. Alden sengaja mengambil kamar utama yang berada di bawah untuk Amora. Dia takut jika Amora lelah jika kamarnya berada di lantai atas. Mau? Aku mau menanyakan sesuatu pada Akila, ujar Amora sambil melepas tas selempangnya. Alden mengangguk, dia menggandeng tangan istrinya keluar kamar menuju kamar Akila. Namun saat Alden menekan lift, teriakan seseorang membuatnya mengurungkan niatnya. Alden. Alden dan Amora menoleh, mereka terkejut melihat Luna dengan penampilan acak-acakan berada di belakang mereka. Kamu abis mulung di mana sampai berantakan begitu, ucap Alden sambil membalikkan badannya. Luna menggeram marah, dia melangkah menghampiri Amora dengan wajah yang marah. Tangannya terangkat akan menamparkan Amora, akan tetapi sebuah tangan mencekalnya. Seujung kuku saja kau menyentuh wajahku, akan kubuat kau tak bisa lagi merasakan tanganmu. Ucap Amora yang tengah mencengkram erat tangan Luna. Amora menghalangi tangan Luna yang akan menamparkan dirinya, jiwa barbarnya bangkit saat melihat tangan itu hampir melayang ke wajah. Mulusnya, lepas, sentak Luna. Amora menghempaskan tangan Luna,
jangan salahkan dia jika berlaku kasar terhadap sesama wanita. Di dunianya, Amora termasuk wanita yang berani. Dia tak takut jika melawan orang semacam Luna. Gara-gara kau, Alden menceraikanku. Kau memang perebut suamiku Amora. Marah Luna. Oh iya, sayang, kau menceraikan dia. Kenapa kau tak bilang padaku? Rengek Amora. Alden yang sedari tadi mematung karena tindakan Amora, sekarang dibuat takjub dengan respon istrinya itu. Sayang, rengek Amora. Oh, itu, aku mau buat kejutan untukmu, ucap Alden sambil mengelus rambut panjang istrinya. Amora menoleh ke arah Luna dengan senyum kemenangan, dia berhasil membuat Luna semakin panas. Sebenarnya dia tak tahu bahwa Alden telah menceraikan Luna, rasa bahagia yang hatinya rasakan membuat dirinya merasakan sangat senang. Alden, aku ini istri pertamamu, kamu bilang kamu mencintaiku kan? Marah Luna. Mencintaimu? Sebenarnya itu hanya omong kosong yang aku ucapkan. Jadi, jangan berharap kalau aku akan mempertahankan wanita seperti kamu. Sentak Alden. Luna menangis, dia tak menyangka bahwa Alden akan menceraikannya secepat ini. Dia mengira bahwa pernikahannya akan bertahan jika dia menyembunyikan kejahatannya. Alden, kenapa kau melakukan ini padaku? Tangis Luna. Alden tertawa, dia tak menyangka bahwa Luna tak menyadari kesalahannya. Dia menatap benci wanita di depannya ini, dia heran mengapa Luna tak menyadari apa yang telah dia perbuat pada Angel. Cek, kau lupa akan kesalahanmu. Apakah Deon tak memberitahu apa alasanku membencimu? Tanya Alden dengan menatap tajam Luna. Aku terpaksa Al, kakak memaksaku untuk menjebak Angel ke apartemennya. Ini bukan salahku. Teriak Luna. Amora mengerutkan keningnya, dia tak mengerti arah pembicaraan mereka dan apa masalah Alden dengan Luna. Oh, terpaksa ya. Jadi, kau akan menyakiti orang demi keamananmu sendiri begitu. Ya sudah, sekarang nikmatilah kejahatanmu itu yang kau anggap terpaksa, ucap Alden sambil menggenggam tangan Amora dan pergi dari hadapan Luna. Amora yang tak siap hanya mengikuti suaminya, dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Namun, dirinya tak berani tanya tentang masalah tersebut pada suaminya. Alden, teriak Luna. Alden menutup telinganya, suara mantannya itu begitu keras. Dia memanggil salah satu bodyguard yang berjaga dan menyuruhnya untuk mengusir Luna. Kau, usir wanita itu dari sini dan suruh beberapa maid untuk mengemasi barang-barangnya yang berada di kamarnya dan berikan kepadanya. Aku tidak ingin ada satupun barang dari wanita itu di mansion ini, dan satu lagi. Setelah kalian usir dia, jangan biarkan dia masuk kembali ke mansion ini. Mengerti, titah Alden. Mengerti tuan, ujar bodyguard tersebut kemudian pergi untuk melaksanakan tugasnya bersama beberapa bodyguard yang lain. Alden membawa Amora menuju lift, mereka akan ke kamar Aquila untuk melihat anak itu. Dia tak peduli dengan Luna yang terus meneriaki namanya, dia hanya mengelus sayang tangan Amora yang berada di genggamannya. Setibanya mereka di lantai 2, Alden langsung mengajak istrinya ke kamar Aquila. Dengan perlahan dia membuka pintu bercat pink itu. Ceklek, netra mereka menatap Gio dan Aquila yang sedang tertidur. Alden tersenyum melihat Gio yang telah dekat dengan putrinya. Sayang, kita keluar saja, biarkan mereka istirahat, bisik Alden sambil menutup kembali pintu Aquila. Loh mas, itu siapa yang sama Aquila? Apa dia temanmu? Kenapa kau izinkan dia tidur dengan Kila? Tanya Amora dengan beruntun. Amora terkejut melihat Gio yang tidur dengan memeluk Aquila, begitu pula dengan Aquila. Nanti aku ceritain di kamar, sebaiknya kita kembali ke kamar, ajak Alden sambil menarik tangan istrinya itu. Sesampainya di kamar, Alden langsung mengajak Amora untuk duduk. Dia akan menceritakan semua yang ia simpan selama ini. Tadi adalah Gio, dia ayah kandung dari Aquila. Kau tahu kan jika Aquila bukan anakku? Nah, Gio adalah ayah kandung Kila. Aku berusaha mendekati mereka, karena sebentar lagi Aquila akan tinggal dengan Gio. Apa Luna mengizinkan? Tanya Amora. Mau tidak mau, Aquila akan ikut dengan Gio. Sedari awal pernikahan, kami membuat perjanjian. Hak asuh Luna berada di tanganku, dan setelah itu aku menyerahkan hak asuh itu sepenuhnya pada Gio, ujar Alden sambil tersenyum lembut kepada istrinya. Amora masih tidak mengerti, perjanjian yang memperebutkan hak asuh Aquila membuat Amora berpikir jika Alden telah merencanakan ini semua sejak awal. Boleh aku tahu semua yang kamu simpan selama ini? Aku tidak akan bertanya tentang keluargaku, hanya tentang kamu, Angel dan Luna. Oh satu lagi, siapa itu Gilang?
Aquila pernah menyebutnya ketika dia berbicara denganku, ujar Amora. Alden terdiam, dia sedang memikirkan apakah dia harus memberitahu Amora seluruh rencananya. Jadi, Angel adalah adikku, dan Gilang adalah pria yang telah memperkosa adikku. Gilang itu adalah kakak dari Luna, mereka bekerja sama dalam menjebak adikku. Alden menceritakan semuanya tanpa kekurangan satupun. Amora mendengarkan cerita Alden, dia menutup mulutnya tak percaya saat mengetahui ternyata Gilang adalah kakak dari Luna. Apalagi Luna lah yang membawa Angel ke apartemen, Amora begitu syok mengetahui fakta itu. Jadi, kau menikahinya hanya karena membalas dendam. Tapi kenapa dari yang kulihat kau sangat mencintainya bahkan sangat baik padanya? Kalian sudah seperti keluarga yang sangat harmonis, sedangkan padaku, kau sangat kasar, selalu menyakitiku dengan. Alden menghentikan ucapan Amora, dia menutup mulut Amora dengan jarinya. Netranya menatap dalam pada netra Amora, mereka sama-sama terdiam. "Sttt, maafkan aku, itu adalah kebodohanku. Aku tak menyadari bahwa diriku telah mencintaimu dari semenjak aku melihat fotomu pertama kali. Seharusnya sedari awal aku sadar bahwa Luna bukanlah Fanny wanita yang aku cintai sebelum kamu. Walaupun mereka sama, tapi hati mereka berbeda. Tapi, saat aku menyadari semuanya, aku terlambat, mereka berencana membunuh Gio. Tapi beruntunglah, kehidupan berpihak padanya. Aku bertahan dengan di pernikahan yang penuh sandiwara itu hanya untuk Aquila, demi Gio," ujar Alden sambil mengelus sayang pipi Amora. Amora mendengarkan cerita Alden, dia tak menyangka bahwa alur novel yang tengah dia jalani sangat melenceng dari alur yang ia baca. Apa maksud dari semua ini? Mengapa Amora asli tak lagi memunculkan dirinya? Dan bagaimana di kehidupan nyata, Raga dan keluarganya? Mari kita benahi keluarga kita kembali, aku, kamu, Albert dan calon anak kita. Setelah perceraianku selesai, kita temui keluargamu. Aku akan menerima semua konsekuensi yang keluargamu berikan untukku nanti, ucap Alden sambil memeluk istrinya. Amora membalas pelukan Alden, dia tengah bimbang dengan hatinya. Dia tak tahu siapa yang mencintai Alden antara dirinya dan Amora asli. "Aku tidak tahu Alden, perasaan cinta milik siapa ini? Aku atau Amora asli?" ucap Amora dalam hati. Di lain tempat, di sebuah ruangan tampak seorang pria tengah mengetik sesuatu pada laptopnya. "Dasar anak nakal, kau kabur dari mansion, dan telah bertemu dengan kakak perempuanmu. Arcel, kamu kira aku gak tahu apa yang kamu lakuin? Hufet, kau benar-benar nakal." Kesalnya, ceklek. "Arjuna, papi akan ke kantor sebentar. Kau tahu perusahaan Wesley kan? Papi berencana untuk mengajak mereka kerjasama, karena saat ini yang pegang kendali perusahaan tersebut adalah penerus satu-satunya keluarga Wesley," ujar Arthur sambil mendekati anaknya. "Papi yakin, ku dengar sangat sulit untuk bekerja sama dengan perusahaannya, dan lagi. Sepertinya CEO perusahaan itu masih cukup muda," ragu Arjuna. Arthur tersenyum tipis, dia tahu bahwa sang anak sangat memantau perusahaan besar. Agar dia tahu mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Apa masalahnya umur? Dia sudah menjabat sebagai CEO di umurnya yang baru 26 tahun itu adalah suatu kehebatan, dan juga dia memegang dua perusahaan sekaligus. "Al Company dan Wesley Group, hebat bukan?" ujar Arthur. Arjuna menatap papinya malas, dia heran dengan papinya yang tak pernah membanggakan putranya sendiri. Padahal Arjuna telah menjadi CEO di umurnya yang ke-25 bahkan dia langsung memimpin perusahaan tanpa bantuan papinya itu. "Kau adalah orang Inggris, tapi cara berpikirmu seperti orang Indonesia. Anak orang dibanggain, giliran anak sendiri gak pernah cek," kesal Arjuna. Arthur hanya terkekeh geli. Arthur merupakan keturunan Inggris-Rusia, sedangkan Queen merupakan keturunan Indonesia-Inggris. Arthur mengajak keluarganya untuk tinggal di Rusia 15 tahun lalu karena dia ada pekerjaannya di sana, dan untuk saat ini Arthur akan kembali tinggal di Indonesia untuk beberapa bulan ke depannya. "Jika papi memujimu kau bilang geli, giliran papi memuji anak lain kau bilang papi tak pernah memujimu," kekeh Arthur. Arjuna memutar bola matanya malas, dia heran dengan sang papi yang selalu meledeknya. "Ya prosto hochusi, v Indonesia," ujar Arjuna dengan bahasa Rusianya. "Aku ingin tinggal di Indonesia, resat TB, vet, tevoya mama hocet vernutsya, stobisit, des," jawab Arthur dengan santai. "Terserah kau saja, lagi pula ibumu ingin kembali tinggal di sini.
Arjuna memandang Arthur dengan penuh selidik, biasanya papinya tak pernah mengizinkannya untuk kembali ke Indonesia. Bahkan saat dia ingin membangun perusahaan di Indonesia, Arthur melarangnya. Kau tak akan menipuku kan? Ragu Arjuna. Tidak, untuk apa aku menipumu? Kita di Indonesia sambil mencari keberadaan adik perempuanmu, ujar Arthur. Arjuna mengangkat satu sudut bibirnya, dia memainkan pulpen yang berada di mejanya. Ya Senayu Gedeon, ucap Arjuna, aku tahu di mana dia, Gede. Tanya Arthur, dia tak tahu bahwa putranya telah mengetahui keberadaan putrinya. Di mana? Dia berada dekat dengan kita, gumam Arjuna.